bisa lembur. Kenapa aku kadang masih bisa bangun kesiangan dan lainnya. Terkadang kalian ada merasa seperti itu nggak? Atau nggak ada? Merasa ya? Ya merasa aja lah pokoknya. Oke. Kenapa? Karena ada banyak faktor tentunya yang mempengaruhi kita, yang membuat kita kenapa 24 jam itu masih terasa kurang. Maka dari itu kita perlu yang namanya manajemen waktu. Nah jadi hari ini apa yang saya share terkait manajemen waktu berdasarkan teori-teori ataupun pembelajaran yang sudah saya pernah ketahui. Nah jadi perlu kita ketahui nih, apa saja sih menjadi faktor atau sumber-sumber pemborosan waktu yang membuat hidup kita itu terasa 24 jam masih kurang. Kadang kok waktu yang dikasih ke saya kok masih gak cukup, padahal sebenarnya kita semua punya standar yang sama. Kenapa kadang Puput harus bisa lembur, sedangkan tim lain kayaknya TA lain tuh bisa on time pulang segala macam gitu. Nah, terkadang bukan manajemen waktu yang salah juga, tapi banyak faktornya. Cuma memang salah satu yang menjadi utama itu adalah beberapa pemborosan waktu yang terkadang kita tidak ketahui bahwa kita melakukan hal tersebut karena kayak untuk memboroskan waktu kita di 24 jam tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh sumber pemborosan waktu. Secara simpel, kita banyak menggunakan HP ya, gadget. Nonton TikTok, terus kita upload media sosial berlebihan atau menggunakan Instagram dan lainnya secara berlebihan. Kemudian melakukan pekerjaan yang kedua, melakukan pekerjaan berulang atau kita tidak menemukan apa yang kita cari, lupa sesuatu ataupun teledor. Melakukan pekerjaan berulang nih karena mungkin kita merasa ya udahlah yang penting selesai, kita tidak teliti. Pada akhirnya ketika di-review sama atasan kita belum maksimal, harus kita ulang, harus kita buat lagi, kayak misalkan presentasi atau lainnya ini masih salah, format kontrak misalnya ini masih salah, ini harus direview. Akhirnya buang waktu kita pun mengulangi pekerjaan yang sama. Ataupun teledor, misalnya kita udah ngeprint kontraknya, dokumennya, tapi kita lupa taruh mana, akhirnya kita harus ngeprint ulang, jadi waktu kita terbuang untuk hal tersebut, untuk hal yang berulang. Lalu yang ketiga adalah mengerjakan pekerjaan lain yang seharusnya tidak dikerjakan. Contoh, kita punya target, kita harus ngapain, tapi kita malah melakukan pekerjaan yang lain. Kita malah tidak mementingkan prioritas utama kita malah melakukan hal yang memang harusnya nggak kita kerjakan. Contoh, kita harus buat kontrak, terus malah ada yang minta tolong, bantu dong buka sosial media untuk bantu follow, misalkan kayak gitu. Padahal kan sebenarnya hal itu bisa kita lakukan di luar jam yang harusnya di jam kerja kita, tapi kita malah melakukan pekerjaan yang harusnya kita tidak kerjakan di saat itu. Lalu yang keempat, melamun, galau, dan gundah. Melamun, kita berpikir hal yang mungkin tidak penting, yang mungkin tidak dapat terjadi dalam kehidupan kita, galau terhadap mungkin personal kehidupan kita ataupun pekerjaan dan juga lainnya, risau terhadap hal sesuatu yang mungkin belum dapat terjadi gitu. Hal yang mungkin tidak bakalan terjadi, tapi kita malah gundah, kita malah pikirin terus, akhirnya waktu kita tanpa terasa terbuang untuk di hal-hal yang memang tidak perlu kita pikirkan. Lalu ada menyelesaikan pekerjaan yang terbalik atau terjadi penumpukan kerja. Contohnya kayak misalkan prioritasnya kita harus ngeprint dulu, kita harus ngedit dulu, kita cek benar-benar baru kita ngeprint. Ternyata kita malah ngeprint dulu baru kita cek, jadinya kerja berulang atau jadi 2 kali. Lalu ingin segalanya sempurna atau perfeksionis. Contohnya saja saya ya kemarin, saya sebenarnya sudah buat materinya, cuman saya mau semuanya itu sempurna karena saya berpikir berlebih, saya galau, apakah orang bakalan ngerti apa yang saya share. Akhirnya karena perfeksionis itu saya harus lembur, saya harus ngerjain sampai jam 9 malam untuk slide ini doang gitu. Itu adalah hal yang menurut saya itu nggak sempurna, tapi teman-teman saya pun udah ngasih tahu, oh ini udah bagus kok, udah bisa share, tapi kayak saya merasa oh kurang. Kadang sifat perfeksionis itu ada baiknya tapi ada buruknya juga, membuat kita tuh jadinya boros waktu kita. Kemudian ada gangguan lainnya atau secara eksternal. Ini hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ungkiri ataupun hal-hal yang tidak kita rencanakan tiba-tiba muncul dari faktor luar. Contohnya misalkan kita lagi fokus kerja, tiba-tiba teman kita ajak ngobrol, padahal kan sebenarnya kayak hal gak penting, ajak gosip atau segala macam. Lalu mungkin telepon dari orang, spam call atau segala macamnya, ataupun mungkin cuaca yang mempengaruhi faktor untuk kerja kita yang tidak bisa membuat kita akhirnya bekerja secara produktif. Oke, selanjutnya nah, jadi dari tadi kita berbahas pertama manajemen waktu. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu apa sih? Nah, jadi berdasarkan teori yang saya ketahui, manajemen waktu itu adalah proses kita untuk melakukan pengendalian terhadap waktu yang kita miliki dengan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan tugas kita atau tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Secara singkatnya ini adalah kemampuan atau ability kita untuk bisa mengatur
merencanakan dan menggunakan waktu kita secara optimal pada intinya. Nah, ini berdasarkan teori Dimitrova dan Mansefa Alit. Jadi intinya adalah cara kita pasti bisa berbeda-beda antara cara saya dan cara Bu Putri, Pak Markus dan lainnya untuk mengendalikan waktu kita sendiri. Yang penting kita bisa paham dan kita bisa bekerja secara optimal. Tujuan utamanya adalah kita bisa bekerja untuk secara optimal. Yang dimana pada akhirnya itu ada tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan kualitas diri kita dan produktiviti kita. Lalu pentingnya manajemen waktu. Jadi secara gambaran saja ini ada tiga perumpamaan atau pentingnya manajemen waktu. Yang pertama itu adalah waktu itu ibarat pedang bermata ganda. Kalau kita nggak gunakan dengan baik, maka waktulah yang akan memotong kita. Contohnya kita memanfaatkan waktu masa muda kita sebaik-baiknya. Kalau tanpa terasa kita nggak pakai dengan baik, dia akan menusuk kita, memotong waktu kita tanpa terasa kita sudah berusia, kita udah nggak muda lagi. Atau istilahnya bermata dua itu adalah satu sisi dia bisa memberikan kebahagiaan, satu sisi pula dia bisa memberikan kita sebuah kesengsaraan ataupun hal yang nantinya dapat kita sesali. Kemudian ada waktu itu tidak dapat diulang. Hari ini ataupun hari kemarin itu tidak bisa kita ulangi lagi di hari yang akan datang. Misalkan kemarin nih dapat kesempatan untuk mengerjakan sesuatu proyek. Hari ini belum tentu kita bisa dapat proyek itu lagi. Jadi hal yang sudah terjadi itu tidak bisa kita ulangi lagi. Begitu pula ketika masa kita kecil, masa kita muda, ataupun ketika kita kuliah. Waktu sekarang kita udah nggak bisa ngulang lagi masa-masa kita muda, masa-masa kita kuliah, masih anak SD dan lainnya. Karena ya pada dasarnya konsepnya waktu memang tidak bisa diulang. Waktu akan selalu bergerak ke kanan, bukan ke kiri. Seperti itu. Kemudian waktu adalah uang. Waktu adalah uang itu adalah kita punya banyak uang, belum tentu kita sudah pasti kita nggak bisa beli waktu. Tapi waktu ketika kita gunakan sebaik mungkin itu dapat memberikan kita manfaat yang lain ataupun dapat menghasilkan uang istilahnya. Ketika kita bekerja secara produktif, terus kinerja kita dilihat oleh user atasan kita bagus, itu bisa memberikan kita reward ataupun berupa uang di dalam maksudnya. Terus kayak misalkan harusnya kita bisa menjaga diri kita tuh dengan baik ketika bekerja dari kehidupan dan lainnya. Tapi malah akhirnya kita tidak menjaga dengan baik, kita malah mungkin makan sembarangan, tidak menjaga pola makan, nanti sakit. Ketika sudah sakit, uang kita tuh yang keluar tuh untuk berobat. Tapi ketika mungkin sudah waktunya, memang kita udah nggak punya waktu lagi dari Tuhan dan mungkin sudah ajalnya segala macam, kita mau punya duit 10 miliar, 10 triliun atau berapapun, kita tidak bisa membeli 1 detik pun waktu seperti itu. Kemudian pada dasarnya waktu itu merupakan sebuah peluang yang tidak dapat kita terima mungkin di lain waktu, tidak bisa terulang. Peluang itu akan datang, tapi peluang itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Contoh misalkan saya dapat peluang di company ini, kalau misalkan saya nggak ambil peluang itu, saya malah ambil peluang yang lain, belum tentu udah pasti peluang yang saat itu udah hangus, tapi kesempatan yang akan datang kita belum tentu dapat peluang di MA ini lagi gitu contohnya. Jadi peluang yang ada itu, peluang itu akan muncul ketika kita itu sudah terus-menerus mencoba, berupaya membenarkan diri kita. Tapi ketika peluang yang sudah ada kita lewatkan, ya udah bakalan lewat gitu aja. Jadi ada 2 tipikal manusia di dalam hidup ini. Yang pertama manusia yang mengelola waktu, dan yang satu lagi manusia yang dikelola oleh waktu. Manusia mengelola waktu itu adalah manusia yang dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dia tahu dalam 24 jam yang dia miliki itu dia harus ngapain. Sejam harus misalkan bangun tidur, sarapan, siap-siap mandi ke kantor 1 jam, terus sampai di kantor dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan, target apa yang ingin dia capai. Lalu yang kedua itu adalah manusia yang dikelola oleh waktu. Dia beranggapan bahwa hari esok masih ada kok, waktu saya masih banyak. Tapi ya perlu diingat, kehidupan kita nggak ada yang tahu. Waktu kita tinggal berapa hanya Tuhan yang tahu. Jangan sampai ketika sudah capai, waktunya habis, harusnya deadline-nya sudah selesai, kita malah kelabakan sendiri, kita malah yang dipotong sendiri oleh waktu tersebut. Nah selanjutnya ada beberapa manfaat manajemen waktu. Yang pastinya yang pertama itu kita bisa meningkatkan keteraturan hidup kita, percaya diri kita, dan juga disiplin. Secara tidak langsung kita tuh bisa hidup teratur dengan kita manajemen waktu yang baik. Kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita di luar jam kerja. Secara di kinerja kita udah baik, pasti di luar pun, di pribadi kita pun juga kita menjadi lebih baik. Kita sudah tahu harus apa yang kita lakukan, kualitas hidup kita pun semakin meningkat. Lalu ada meningkatkan penghasilannya, atau hal yang tadi saya sebut kebahagiaan, ini salah satunya adalah meningkatkan penghasilan kita. Siapa sih yang nggak bahagia kalau kita dapat reward berupa penghasilan lebih dan segala macamnya. Kemudian ada mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan.
kita udah tahu kita harus ngapain, kita sudah tahu apa yang harus kita prioritaskan, kesalahan-kesalahan atau urutan pekerjaan yang tidak sesuai kita sudah tahu, jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita sudah mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu menurunnya tingkat stres pada individu tanpa kita sadari. Kalau kita tertekan, beban kerja kita itu banyak, deadline-nya banyak, kita tuh juga semakin stres, semakin burn out, ataupun yang mungkin amit-amit ke depresi. Tapi ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan utamanya, prioritas apa, stres kita pun dapat berkurang. Kita ketika bekerja pun kita bisa bahagia. Lalu ada menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dan juga memperoleh prestasi kerja. Ketika kita udah bisa manage waktu kita dengan baik, dalam satu hari pun kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Kayak contohnya tadi terkait masalah dokumen, kita harus ngecek dulu, sudah ngecek oke, sudah selesai tinggal print, kita bisa ngerjain hal lain. Daripada kita misalnya kita dikasih 5 jam harus bisa selesaiin dokumen, tapi kita istilahnya kita sudah tahu nih trik-triknya ketika manage dokumen itu seperti apa, ya mungkin bisa selesaikan hanya 3-4 jam seperti itu. Punya 1 jam kita bisa kerjain untuk hal yang lain. Dan pada akhirnya itu memberikan prestasi kerja kita dan akan memberikan reward untuk kita sendiri juga. Lalu meningkatkan kecepatan dan kepuasan kerja kita juga. Ya pasti tadi karena kita udah terbiasa, kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan banyak, akhirnya pun kita semakin cepat. Dan pada finalnya adalah meningkatkan kualitas dan juga produktiviti kerja kita. Dengan semuanya kita ketika sudah bisa terlaksanakan dengan baik, kualitas dan juga produktivitas kerja kita pun juga dapat tercapai, serta kualitas hidup kita pun untuk diri kita sendiri pun juga bisa tercapai. Selanjutnya, jadi gimana sih cara mengelola waktu yang baik? Kan banyak cara nih, masing-masing pasti punya cara. Tapi ini adalah beberapa acuan yang saya dapatkan berdasarkan teori. Jadi ada secara umum untuk sharingnya. Jadi yang pertama kita bisa membuatkan penjadwalan. Kita harus bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan di hari besok. Misalkan kita sudah ada jadwal tertentu, misalkan meeting atau review dokumen dan segala macamnya. Kita bisa catat di agenda kita, di buku kalender dan segala macam. Di handphone pun bisa disetting alarm. Jadi kita sudah tahu jadwal kita Senin kita ngapain aja. Kemudian membuat to-do list atau priority. Jadi ketika kita sudah jadwalkan Senin, kita harus meliskan apa yang menjadi prioritas utama kita, list apa atau pekerjaan apa yang harus kita lakukan di waktu tersebut. Jadi ada deadline-nya, jadi itu belum masuk ke urgent, yang dimana itu kita bisa sambil menyelesaikannya. Jangan sampai kuadran 2 nantinya pindah ke kuadran 1. Nah itu akan membuat beban kerja kita nanti semakin banyak. Lalu yang kuadran ketiga itu ada not important dan urgent. Jadi itu hal yang kita harus bisa delegate, hal yang tidak menjadi istilahnya tuh penting, tapi itu tidak menjadi prioritas utama kita yang harus kita capai. Urgent yang harus kita selesaikan, tapi mungkin masih bisa didelegasikan ke orang lain. Contoh simpelnya ngeprint dokumen, kita bisa minta bantu ke mungkin rekan kita atau mungkin kita punya support dan lainnya. Review dokumen, ngambil paket ataupun mengantar dokumen tersebut, itu kan kita bisa delegasikan ke orang lain yang kita percaya. Pastikan kita sudah mempersiapkannya, kita tinggal delegasiin ke orang dan biarkan orang itu yang membantu kita untuk menyelesaikannya. Lalu yang keempat itu adalah yang not urgent dan not important, atau yang harusnya kita don't do it, jangan kita pernah lakukan. Karena ini tuh menurut kita tuh hal yang terkadang kita tuh tidak bisa membedakan yang mana yang penting dan tidak penting. Tapi ya harus tidak mau kita harus bisa memprioritaskan hal-hal tersebut. Kita harus bisa membuat skala prioritas kita, yang mana nantinya bisa meningkatkan produktiviti kita, yang mana nantinya mungkin belum terlalu bermanfaat. Contohnya aja kayak ini tuh main media sosial. Media sosial tuh menurut kita mungkin tidak penting, tapi menurut influencer itu bisa penting. Karena itu tergantung dari posisi kerjanya masing-masing. Tapi kalau di kita mungkin, kalau kita sebagai TA main media sosial, mungkin bagi saya itu tidak penting, tapi bagi Bu Putri itu bisa jadi penting, karena Bu Putri yang bagian untuk brandingnya company. Lalu ini tuh adalah hal yang menurut kuadrannya adalah hal yang paling wasting time kita. Kayak tadi tuh contohnya main media sosial, mungkin hangout dengan teman dan lainnya. Nah kemudian berikut ini adalah apa yang harus kita lakukan dalam manajemen waktu. Jadi yang pertama, plan ahead, yaitu kita melakukan perencanaan terhadap hal yang harus kita lakukan. Buatlah rencana yang ke depan yang bisa membantu kita untuk dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita, yang dapat membantu kita mencapai tujuan.
Contohnya, kita bisa gunakan buku catatan, notes, sticky notes, buku catatan, agenda, ataupun kita setting alarm di HP sebagai pengingat apa rencana kita pada hari esok, apa yang harus kita lakukan pada hari atau tanggal tertentu. Buatlah reminder supaya kita tidak lupa terhadap hal tersebut dan kita bisa menata pekerjaan kita. Kemudian ada do get organized, atau kita harus bisa terjadwalkan. Jadi kita bisa menetapkan, kita harus bisa membuat notes atau pembeda yang mana itu menjadi prioritas utama kita harus kita selesaikan, urgent, not urgent, important, not important, yang tertata. Jadi kita tahu apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu, apa yang mungkin bisa kita kerjakan sembari menunggu hal yang paling pertama itu terselesaikan. Jadi kita harus mengorganisir jadwal kita tersebut supaya kita tahu yang harus kita lakukan seperti apa. Lalu adalah do fokus, tetap fokus, stay fokus, jadwalkan timer ataupun pengingat, fokus terhadap pekerjaan kita, hindari kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa mendistraksi kita. Contohnya, mungkin ketika bekerja fokus kita bisa men-silentkan HP, kalau mungkin mematikan handphone bisa juga, boleh dimatikan juga. Karena distraksi utama kita itu adalah HP. Ataupun misalkan kita ada di ruangan nih rame-rame. Tapi kita tipikal orang yang nggak bisa kerja terganggu, ya udah kita bisa minta atasan kita, mungkin Pak saya izin kemana untuk bekerja sendiri, kita tetap fokus. Karena kan kadang kita tidak bisa mungkiri dengan teman kita kadang suka bercanda dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah do take breaks, atau kita itu juga harus istirahat. Ingat kita masih manusia bukan mesin, tapi juga mesin pun juga butuh waktu istirahat. Kayak contohnya motor kalau dipakai terus-menerus juga bisa panas. Sama dengan kita, kalau kita kerja terus-menerus kita bisa burn out, bahkan amit-amit sampai depresi segala macam. Kita harus bisa tahu nih, misalkan kayak meeting 3 jam atau segala macam, kita bisa ambil ketika memang ada waktu break, manfaatkan sebaik mungkin. Gunakan waktu tersebut untuk membuat diri kita rileks, untuk membuat diri kita mungkin tidak terlalu tertekan, membuat diri kita lebih lepas lah. Masing-masing punya cara sendiri, main media sosial boleh, ngopi boleh, atau mungkin jajan, snack segala macam. Tapi ingat, dari hal itu kita harus bisa setting waktu, reminder kita, waktu breaks kita udah selesai, kita harus balik kerja, seperti itu. Lalu ada set goals ya, capai tujuan apa yang akan kita capai. Jadi pada intinya kita sudah merencanakan, kita tetapkan tujuan kita organisir, tetap fokus dan jangan lupa untuk istirahat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jangan lakukan. Yang pertama procrastinate, don't procrastinate. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan beranggapan kita masih punya waktu, kita masih punya hari esok untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Tadi saya sempat sebutkan kuadran 2 dan kuadran 3 itu sewaktu-waktu bisa pindah ke kuadran 1. Ketika semua udah di kuadran 1, kita pun bingung, kita harus ngerjain yang mana dulu. Karena semuanya udah jadi important dan penting yang harus kita selesaikan pada saat itu. Sudah menjadi urgent. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin, jangan pernah kita sampai istilahnya mengabaikan tugas kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya ada don't overbook. Jangan nggak enakan untuk katakan tidak. Ingat kapasitas diri kita masing-masing, ingat kemampuan kita juga punya 24 jam, kita sudah jadwalkan. Jangan sampai merasa nggak enakan ketika diminta tolong, tapi jadwal kita sudah padat, jangan paksakan. Karena itu yang akan membuat kita jadinya malah tertekan. Jadi semuanya ke kuadran 1 atau segala macam. Biasakan diri kita untuk katakan tidak. Jadi emang harus kita pelajari kapasitas diri kita, ataupun kita mungkin bisa lakukan sharing lah, ataupun istilahnya jangan sampai disuruh apa kita langsung terima semua, tapi mungkin kita bisa bantu orangnya. Oh harusnya kamu bisa gini loh, mungkin mohon maaf saya belum bisa bantu dan segala macamnya. Kemudian don't isolate yourself. Ingat diri kita pun perlu kita apresiasi. Semua yang kita lakukan itu tidak pernah salah untuk diri kita. Kita itu melakukan segala sesuatu itu sudah baik. Jangan sampai kita menyalahkan diri kita mungkin kalau hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gagal itu nggak apa-apa, tapi asalkan kita harus tahu setelah kita gagal itu kita harus ngapain. Jangan sampai kita gagal ya udah kita biarin aja, kita tidak belajar. Biarkan waktu kita itu, diri kita itu bisa takes time untuk happy dengan orang lain, dengan teman, keluarga. Ketika mungkin kita tertekan atau terbebankan dengan pekerjaan, kita bisa cerita kok ke teman, kita bisa minta sharing atau bantuan dari orang lain. Kayak misalnya saya nggak tahu nih ketika mungkin ditolak kandidat segala macam harus gimana, saya sharing ke Pak Agus, akhirnya Pak Agus cerita segala macam. Cerita dengan orang yang menurut kita dekat, ataupun cerita dengan atasan kita yang memang kita percayai. Intinya jangan isolate yourself.
Kemudian ada don't cut out necessary tasks, atau jangan potong untuk tugas-tugas yang mungkin menurut kita itu bisa dipotong. Contohnya, kita sudah pekerjaan kita udah padat, kita harus menyelesaikan semuanya ada di kuadran 1, tapi kita mikir, oh ya udah saya fokus aja, saya mungkin memotong itu adalah kayak contohnya makan ataupun istirahat tadi. Kalau misalkan kita akhirnya fokus mau kerjain tugas aja terus kita nggak makan, akhirnya yang ada kita malah sakit. Ketika kita udah sakit, ya udah waktunya udah amburadul semua. Jadinya malah harus disetting ulang segala macam seperti itu. Kadang ini kita merasa kayak ya udah hal itu nggak penting, kayak makan bisa ditunda, tapi sebenarnya tubuh kita itu tuh butuh loh hal-hal tersebut. Tubuh kita itu butuh break, tubuh kita itu juga butuh makan, energi. Kemudian yang terakhir adalah don't underestimate. Jangan meremehkan segala sesuatu. Menurut kita, ini remeh tugasnya, atau mungkin ini nggak penting segala macam. Bagi kita nggak remeh, bagi atasan kita mungkin itu hal yang sangat penting, ataupun itu yang menjadi penilaian utama terhadap kita. Kita harus bisa menghargai semua tugas yang ada ke kita bisa harus menyelesaikannya dengan baik. Ketika mungkin kita udah menyelesaikan nih, kita juga harus bisa buat planning. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu hal kedepannya. Contohnya kayak kita tim recruiter, kita sudah offering orang, kita merasa udah aman, udah pasti orang ini masuk, ternyata hasil MCU-nya zong. Kita harus nyari ulang. Kalau kita nggak ngebuat plan cari cadangan, maka itu akan buang waktu kita, jadinya kita ngulang jauh lagi. Tapi kalau kita udah bisa buat prioritas, kita bisa buat perencanaan kedua, maka kita tahu kita sudah sediakan cadangan. Jadi kita bisa bekerja lebih cepat, seperti itu. Kemudian ini adalah sebuah tips untuk bagaimana kita cara manage waktu kita. Kedengarannya simpel ya untuk manajemen waktu, tapi sebenarnya sesimpel itu kita dengar teorinya, pelaksanaannya itu belum tentu sesimpel itu. Jadi the aim of good time management is to achieve the lifestyle balance you want. Jadi manajemen waktu yang baik itu adalah bagaimana kita bisa mencapai lifestyle balance kita, atau kesetaraan dalam kehidupan kita, baik itu dunia pekerjaan ataupun dengan dunia kita pribadi. Dalam time management itu yang terpenting tuh bukan sebanyak apa, kuantitas sebanyak apa tugas yang sudah kita selesaikan, tapi kualitas penyelesaian tugas apa yang sudah pernah kita berikan. Dan yang pasti mengelola waktu itu tidak sulit sebenarnya, tapi ya butuh cara yang benar, kita punya motivasi dan komitmen yang kuat, dan pastinya kita mau take action. Karena kebanyakan kita cuma niat aja tapi kita nggak ada action, jadi kita perlu take action juga. Jadi sekian sharing saya terkait